Diam-diam ku beri kejutan untuk suamiku yang ulang tahun. Namun justru aku yang dikejutkan karena ia lakukan ini di ranjang kami. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di tepi balkon hotel berbintang 5 di Bali, menatap ombak yang perlahan menyapu garis pantai. Angin sepau-sepau membelai rambutku yang terurai, membawa serta aroma asin laut yang menenangkan. Di tanganku, tergenggam erat sebuah tiket pesawat pulang ke Jakarta. Tiket yang akan membawaku kembali ke rumah tepat di hari ulang tahun suamiku, Mas Angga. Bibirku meregangkan senyum kecil penuh kepuasan saat membayangkan ekspresinya nanti. Dia pasti tidak akan menyangka, bisikku dalam hati, sambil memainkan tiket itu di antara jemariku. Aku telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. 2 minggu yang lalu, aku pura-pura mengeluh tentang betapa lelahnya aku dengan pekerjaan, lalu meminta izin Angga untuk pergi berlibur sendirian ke Bali selama seminggu. Aku bahkan sengaja membuat drama kecil, berpura-pura sedikit kesal karena menurutku dia tidak cukup perhatian akhir-akhir ini. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Mas, aku merasa kita mulai menjauh, kataku kala itu, dengan nada sedih yang kusutradarai dengan sempurna. Dan Angga, seperti yang kuduga, langsung menuruti keinginanku. Dia bahkan terlihat agak bersalah. Iya, Dint. Kamu memang perlu istirahat. Aku akan jagain rumah, jawabnya sambil mencium keningku. Aku hampir tertawa melihat betapa mudahnya dia terjebak dalam rencanaku. Tapi bukan hanya liburan palsu ini yang kusiapkan. Selama berbulan-bulan, aku menyisihkan uang untuk membeli kado spesial. Sebuah mobil mewah yang selalu dia idam-idamkan. Aku rela mengurangi belanja bulananku, bahkan menjual beberapa perhiasan warisan ibuku yang tidak terlalu kusuka, hanya untuk memastikan hadiah ini sempurna. Dia akan terkejut. Dia akan bahagia. Dan mungkin, ini akan menjadi awal baru bagi kami. Gumamku, mencoba mengusir bayangan betapa dinginnya Angga belakangan ini. Aku menghela napas panjang, menenggak sisa wine di gelasku. Pikiranku melayang ke momen-momen indah kami dulu, saat dia masih memandangku seperti aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sesuatu yang membuatku gelisah meski rencanaku berjalan sempurna. Atau, apakah ini pertanda? Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran buruk. Tidak, semuanya akan baik-baik saja. Besok, aku akan terbang pulang dan memberikan kejutan terbaik dalam hidupnya. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa kejutan terbesar justru sedang menantiku di rumah. Dan itu bukan kejutan yang kuinginkan. Pesawat yang kutumpangi mendarat lebih awal dari jadwal, seolah takdir mempercepat langkahku menuju momen yang kunanti-nantikan. Aku menyusuri bandara dengan langkah ringan, tas kecil tergantung di pundak, sementara tanganku erat menggenggam koper berisi beberapa oleh-oleh khas Bali yang sengaja kubeli untuk menutupi alasan liburanku. Aroma kopi dari kedai di sudut bandara menyergap indera penciumanku. Tapi hari ini aku menolak godaan untuk mampir. Ada sesuatu yang lebih penting menungguku di luar sana. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada secangkir kopi hangat. Aku segera memesan taksi online. Jari-jariku gemetar sedikit saat mengetik alamat rumah kami. Rumah. Kata itu terasa aneh di pikiranku sekarang. Seolah ada jarak tak terlihat yang tiba-tiba memisahkanku dari tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan teraman. Tujuan di Jalan Melati Utama ya, Bu? Tanya sopir taksi dengan ramah saat aku masuk ke dalam kendaraan. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Iya, terima kasih. Mobil mulai melaju, meninggalkan keramaian bandara. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi Jakarta yang perlahan menggantikan langit biru. Pikiranku melayang pada rencana besarku. Aku sudah membayangkan setiap detailnya.
Aku akan masuk diam-diam menggunakan kunci cadangan yang tersimpan di pot bunga depan. Lalu berjalan pelan ke kamar tidur di mana mungkin Angga sedang tertidur atau sedang bersantai. Aku akan berdiri di depan pintu kamar. Lalu, surprise, sayang. Aku membayangkan bagaimana matanya akan membelalak, bagaimana senyum lebar akan merekah di wajahnya, bagaimana dia akan langsung berlari dan memelukku erat. Mungkin akan ada air mata bahagia tentu saja. Dan kemudian, saat dia sudah tenang, aku akan menuntunnya ke garasi di mana mobil mewah itu sudah kuparkir sejak kemarin. Diam-diam diatur oleh temanku yang bekerja di dealer. Tapi tiba-tiba, firasat aneh menyergapku. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi pesan. Pesan terakhirku pada Angga pagi tadi masih belum terbaca. Biasanya dia langsung membalas pesanku. Ku coba menelepon, tapi hanya berdering tanpa jawaban. Mungkin dia sedang meeting. Ku bujuk diriku sendiri. Tapi kenapa perutku terasa mual? Kenapa ada keringat dingin mengalir di punggungku padahal AC mobil menyala cukup kencang? Sopir taksi mencuri pandang melalui kaca spion. Panik ya, Bu? Tenang, kita tidak akan lama lagi sampai. Aku tersadar, menyadari bahwa napasku menjadi lebih pendek. Iya, maaf. Hanya, ada sesuatu yang penting menunggu di rumah. Jalanan mulai familiar. Kami sudah memasuki kompleks perumahan kami. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dada. Aku menyuruh sopir berhenti beberapa rumah sebelum rumah kami. Aku tidak ingin suara taksi memperingatkan Angga akan kedatanganku. Terima kasih, ucapku sambil menyerahkan uang lebih sebagai tip. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menyusuri trotoar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menahanku. Tapi aku terus melangkah. Ini akan menjadi momen terindah dalam pernikahan kami, pikirku sambil meraih kunci cadangan dari pot bunga depan yang masih di tempatnya semula. Tangan yang sama yang sekarang gemetar membuka pintu perlahan. Aku berusaha tidak membuat suara. Dan kemudian, suara itu menyambutku. Bukan suara televisi. Bukan suara Angga sedang bekerja. Tapi suara tawa mesra yang terlalu akrab, diselingi erangan yang sama sekali tidak asing di telingaku. Dunia berhenti berputar. Koper terjatuh dari tanganku. Koper yang jatuh dari genggamanku mengeluarkan suara keras saat menghantam lantai marmer. Tapi suara itu seolah tenggelam dalam deru darah yang mendidih di telingaku. Kakiku membeku di tempat, seolah ditancapkan oleh paku-paku panas yang menusuk dari bawah. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri dari pemandangan yang terbentang di hadapanku. Pintu kamar tidur kami terbuka lebar, memamerkan adegan yang tidak pernah sekalipun terlintas dalam mimpi burukku yang paling mengerikan. Di atas tempat tidur yang kupilih dengan susah payah 3 tahun lalu, di atas sprei bermotif bunga yang kuganti baru bulan lalu, di bawah lukisan pernikahan kami yang masih tergantung manis di dinding. Di sanalah suamiku, Mas Angga, telanjang bulat, tubuhnya terjalin dengan sempurna bersama perempuan lain. Perempuan itu, oh Tuhan, perempuan itu adalah Siska, sekretarisnya yang selalu manis tersenyum setiap kali aku mengunjungi kantor Angga. Rambutnya yang biasanya rapi terkuncir sekarang terurai liar di atas bantal kami. Tangannya yang biasanya hanya memegang dokumen-dokumen penting sekarang mencengkeram pundak Angga dengan penuh kepemilikan. Aku melihat semuanya dalam gerakan lambat, seolah waktu sengaja memperlambat dirinya untuk memastikan aku tidak melewatkan satu pun detail penghinaan ini. Aku melihat cara jari-jari Angga menggenggam pinggang Siska. Aku mendengar erangan mesra yang seharusnya hanya menjadi milikku. Aku mencium bau parfum Siska yang menyengat. Parfum yang sama yang sempat kendus di baju Angga minggu lalu. Saat dia bilang itu pasti dari lift kantor yang sempit. Dinda. Suara Angga yang serak menyadarkanku dari keadaan setengah pingsanku. Matanya yang tadi terpejam nikmat sekarang membelalak ketakutan.
Siska menjerit kecil dan berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut yang, Tuhan kasihanilah, selimut hadiah pernikahan dari ibuku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menerjang. Aku ingin merobek rambut perempuan itu dari kepalanya. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah tawa. Tawa getir yang terdengar asing bahkan bagi telingaku sendiri. Jadi ini alasan kamu selalu lembur akhir-akhir ini. Suaraku pecah, lebih mirip rintihan daripada teriakan. Jadi ini kenapa kamu tidak pernah punya waktu untuk makan malam bersamaku lagi? Angga melompat dari tempat tidur, tapi tidak berani mendekat. Tubuhnya yang biasanya begitu gagah sekarang terlihat memalukan dalam ketelanjangannya. Dinda, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Aku memotong. Tiba-tiba menemukan kekuatan untuk berteriak. Jelaskan bagaimana kamu mengkhianati sumpah pernikahan kita di tempat tidur kita sendiri. Sekarang aku melihat wajah Siska pucat. Oh, dia tidak menyangka aku tahu tentang apartemennya. Tangan Angga yang sedang berusaha memakai celana pendek tiba-tiba berhenti. Dinda, tunggu. Tapi aku sudah mengambil kunci mobil mewah dari tas kecilku. Kunci yang seharusnya menjadi simbol cintaku. Dengan gerakan cepat, aku melemparkannya ke arahnya. Kunci itu mendarat tepat di dadanya yang masih basah oleh keringat, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang nyaring. Selamat ulang tahun, Mas, kataku. Suaraku tiba-tiba sangat tenang, sangat dingin. Nikmati hadiah dari selingkuhanmu. Aku berbalik sebelum melihat reaksinya. Kakiku yang tadi terasa lumpuh sekarang bergerak cepat, membawaku keluar dari rumah yang tiba-tiba terasa begitu asing. Aku mendengar Angga memanggil namaku, mendengar langkahnya yang tergesa mengejarku, tapi aku sudah berada di luar. Udara panas Jakarta menyambutku dengan tamparan keras. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi paru-paruku terasa terbakar. Di kejauhan, aku mendengar Angga masih memanggil-manggil namaku. Tapi suaranya tenggelam oleh deru mobil yang lewat. Dan kemudian, tanpa kusadari, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Butiran air panas mengalir deras di pipiku, membasahi baju yang sengaja kupakai karena tahu itu adalah favorit Angga. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar, menekan nomor yang paling kukenal selain Angga. Ra, suaraku bergetar saat Rara mengangkat telepon. Aku butuh tempat tinggal. Dan sebelum Rara sempat bertanya lebih jauh, sebelum Angga berhasil mengejarku, sebelum dunia ini benar-benar hancur berkeping-keping, aku berlari. Aku berlari menjauh dari rumah itu. Aku berlari menjauh dari pernikahanku. Aku berlari menjauh dari cinta yang ternyata hanya fata morgana. Kaki-kakiku melangkah tanpa arah di trotoar yang semakin basah oleh air mata. Jakarta malam itu terasa begitu bising. Klakson mobil, suara mesin, tawa orang-orang yang sedang bersenang-senang. Semuanya menyatu menjadi derau tak bermakna yang justru membuat kepalaku semakin pusing. Aku menyaksikan dunia seolah melalui kaca yang retak. Semua bentuk dan warna ada di tempatnya, tapi terdistorsi, tidak lagi masuk akal. Tiba-tiba, tangan yang kuat menarik lenganku dari belakang. Dinda, tunggu. Suara Angga yang biasanya begitu menenangkan sekarang terasa seperti pisau yang menggores telingaku. Aku berbalik dengan gerakan kasar, melepaskan genggamannya. Wajahnya yang biasanya kupuja sekarang memancarkan kepanikan yang hampir memuakkan. Rambutnya masih acak-acakan, kaos yang terburu-buru dipakainya terbalik, dan napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru lari maraton. Jangan sentuh aku. Suaraku melengking, lebih keras dari yang kusangka. Beberapa orang di jalan mulai melirik ke arah kami, tapi aku terlalu hancur untuk peduli. Angga mengangkat kedua tangannya. Gestur yang seharusnya menenangkan tapi justru membuatku semakin murka. Aku tahu kamu marah. Marah. Aku memotongnya. Tawa getir kembali terdengar dari mulutku. Kamu pikir ini sekedar marah? Kamu menghancurkanku. Angga.
Di hari ulang tahunmu sendiri, di tempat tidur kita sendiri. Matanya berkilat, mungkin karena air mata, tapi aku sudah tidak bisa lagi mempercayai air mata itu. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Aku menatapnya tajam, tubuhku gemetar seperti daun di tengah badai. Tidak bermaksud ketahuan? Tidak bermaksud berselingkuh? Atau tidak bermaksud menghina pernikahan kita dengan cara paling keji? Angga membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, pria yang selalu pandai berdebat ini kehilangan kata-kata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang rasanya ingin keluar dari dada. Aku sudah merencanakan kejutan ini selama berbulan-bulan. Suaraku tiba-tiba kecil, rapuh. Aku menabung, menjual perhiasan ibuku, bekerja lembur. Semua untuk membeli mobil yang selalu kamu idamkan. Wajah Angga berubah pucat. Dinda. Dan sementara aku memikirkan cara membuatmu bahagia. Lanjutku, suaraku mulai pecah. Kamu justru sibuk mengkhianatiku dengan perempuan yang dulu kukira hanya sekretarismu. Angga mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku menghindar. Aku tahu aku bersalah, tapi kita bisa. Tidak ada kita lagi. Angga, potongku dingin. Aku akan menginap di rumah Rara. Besok pengacaraku akan menghubungimu. Mata Angga membelalak. Pengacara? Dinda, tunggu. Tapi aku sudah berbalik, berjalan menjauh dengan langkah pasti meski dalam hati aku ingin berteriak, ingin merobek rambutku, ingin jatuh dan menangis sampai tidak ada air mata lagi yang tersisa. Di kejauhan, lampu kuning mobil Rara sudah terlihat. Dia berdiri di samping mobilnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Begitu melihatku, dia langsung berlari kecil. Dint. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Tubuhku seperti kehilangan semua tenaga. Aku terjatuh ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak memergoki pengkhianatan itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tangisku begitu keras sampai membuat beberapa orang berhenti melihat. Tapi aku tidak peduli. Rara memelukku erat, membantuku masuk ke mobil. Saat pintu tertutup, saat akhirnya kami sendirian, dia menarik napas dalam-dalam. Aku sudah bilang dari dulu kalau dia. Jangan, potongku, suaraku serak. Jangan bilang, sudah kubilang. Tidak sekarang. Rara mengangguk, menyalakan mesin mobil. Kita pulang. Saat mobil melaju meninggalkan tempat itu, mataku tanpa sengaja menangkap bayangan Angga di kaca spion. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya terlihat kecil dan hancur di tengah keramaian Jakarta. Tapi yang membuatku terkejut adalah, di tengah semua rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan ini, masih ada bagian kecil dari diriku yang ingin berlari kembali dan memeluknya. Bagian itulah yang paling kubenci saat ini. Mobil Rara melaju pelan di tengah kemacetan Jakarta malam itu, tapi aku justru berharap jalanan lebih padat lagi. Aku tidak ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan serpihan-serpihan diriku yang berhamburan. Butuh jeda sebelum harus menjelaskan segalanya. Kepalaku bersandar di jendela yang dingin, menatap tanpa fokus pada kilau lampu kota yang kabur oleh air mata yang tak henti mengalir. Rara sesekali melirik ke arahku, tapi bijaknya dia tidak memaksakan obrolan. Tangannya yang satu memegang kemudi dengan erat, sementara tangan lainnya sesekali meraih tanganku, memberi tekanan singkat yang seharusnya menenangkan. Tapi sentuhan apapun saat ini terasa seperti sengatan listrik. Aku masih bisa merasakan bekas tangan Angga di kulitku, masih bisa mencium baunya yang tercampur parfum murahan Siska. Kita hampir sampai, bisik Rara akhirnya, memecah kesunyian yang sudah berlangsung hampir setengah jam. Aku hanya mengangguk lemah. Mataku tertuju pada ponsel di pangkuanku yang terus bergetar. Panggilan demi panggilan dari Angga, pesan demi pesan yang isinya campuran permintaan maaf dan alasan-alasan picik.
Getarannya merambat ke seluruh tubuhku, membuat perutku mual. Rara melihat ke arah ponsel itu dan menghela napas. "Kamu mau aku yang bicara?" Aku menggeleng, lalu tanpa pikir panjang mengambil ponsel dan mematikan daya. Dunia tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Tapi kesunyian itu justru membuat suara di kepalaku semakin keras. "Baiklah." Rara menarik napas dalam-dalam saat mobilnya akhirnya memasuki kompleks apartemennya. "Aku sudah menyiapkan kamar guest room untukmu. Ada air panas, makanan, dan..." Dia ragu sejenak. "Sebotol anggur merah favoritmu." Aku mencoba tersenyum, tapi yang tercipta hanya kedutan pahit di sudut bibirku. "Kamu selalu tahu yang kubutuhkan. Tapi apakah ada yang benar-benar tahu apa yang kubutuhkan sekarang? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Yang kurasakan hanyalah kekosongan besar yang menggerogoti dadaku. Seolah seseorang telah mengambil sekop dan menggali semua emosi yang selama ini kupendam." Begitu masuk ke apartemen Rara, aroma lavender menyambutku. Dia memang sengaja menyalakan aromaterapi, detail kecil yang membuat hatiku tersentuh. Aku melepas sepatu dengan gerakan lambat, seolah setiap gerakan membutuhkan upaya besar. "Makasih, Ra," ucapku, suaraku serak. Aku mungkin butuh waktu sendirian dulu." Rara mengangguk pengertian. "Aku akan memanaskan makanannya. Kamu mandi dulu, ya? Air panas sudah aku siapkan." Aku berjalan seperti zombie menuju kamar mandi. Di balik pintu yang terkunci, akhirnya aku membiarkan diriku runtuh. Tubuhku meluncur ke lantai, punggungku menempel di pintu kayu yang dingin. Air mata yang tadi kutahan akhirnya meledak lagi, tapi kali ini tanpa suara, hanya aliran deras yang membasahi wajahku, jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil di ubin kamar mandi yang mengkilap. Di luar, aku mendengar Rara berbisik di telepon. Mungkin pada suaminya atau pada teman-teman kami yang lain. Aku bisa membayangkan betapa cepatnya kabar ini akan menyebar di lingkaran pertemanan kami. Tapi entah mengapa, aku terlalu lelah untuk peduli. Setelah mungkin 10 menit, atau 1 jam, aku tidak bisa membedakan. Aku akhirnya berdiri dan membuka keran shower. Air panas mengalir deras, membakar kulitku yang sudah mati rasa. Aku menggosok tubuhku dengan keras, berusaha menghilangkan segala bekas angga yang mungkin masih menempel. Bau sabun Rara yang menyengat memenuhi bilik mandi, tapi tidak cukup kuat untuk menghapus ingatan akan bau parfum Siska yang menyengat di kamar tidur kami. Ketika aku keluar, Rara sudah menunggu di ruang tamu dengan 2 gelas anggur dan sepiring makanan hangat. Mataku langsung berkaca-kaca lagi melihat usaha sahabatku ini. "Duduklah," ujarnya lembut, menyodorkan gelas. Aku mengambilnya, menyesap anggur yang seketika menghangatkan tenggorokanku. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Ra." Rara menghela napas. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun malam ini." "Tapi..." Dia ragu. Apakah ini pertama kalinya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Aku menatap gelas anggurku, melihat bayangan wajahku yang sudah hancur di permukaan cairan merah itu. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. Suaraku hampir tidak terdengar. "Tapi yang pasti, ini terakhir kalinya." Rara mengangguk, matanya berkilat. "Aku akan memanggil pengacaraku besok. Dia yang menangani perceraianku dulu, sangat baik dan tidak kenal kompromi." Perceraian. Kata itu terasa asing di mulutku. 5 tahun. 5 tahun pernikahan kami ternyata bisa diakhiri hanya dalam 5 menit. Aku memandang luar jendela. Jakarta malam itu masih berdenyut dengan hidupnya, seolah tidak peduli bahwa duniamu baru saja hancur berkeping-keping. "Ra," bisikku tiba-tiba. "Apa aku salah? Apa ada yang kurang dariku?" Rara segera meraih tanganku. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Ini semua kesalahan Angga, bukan kamu." Tapi di dalam hati, pertanyaan itu terus menggerogotiku.
Apa yang kurang dari diriku? Apa yang membuat Angga mencari pelampiasan di tempat lain? Malam itu, di balik selimut tebal guest room Rara, aku menatap langit-langit tanpa bisa tidur. Ponselku masih mati. Aku belum siap menghadapi badai pesan dan panggilan yang pasti menungguku. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk jendela seperti isyarat bahwa dunia di luar masih terus berputar, dengan atau tanpaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang asing di tengah kehidupan sendiri. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menari-nari di wajahku yang bengkak karena semalaman menangis. Aku terbaring kaku di tempat tidur guest room Rara, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka mata sepenuhnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 10.37. Sangat terlambat untuk standarku yang biasanya sudah menyelesaikan setengah hari kerja di jam segini. Dengan gerakan lamban, aku meraih ponsel yang masih dalam keadaan mati. Jari-jariku bergerak di atas tombol power. Ragu-ragu. 5 detik. 10 detik. Lalu dengan napas dalam, aku menekannya. Layar menyala. Dan seketika ponsel itu bergetar tak henti-hentinya. 42 panggilan tak terjawab, 99 pesan WhatsApp, dan beberapa notifikasi email. Sebagian besar dari Angga, beberapa dari keluarganya, bahkan beberapa dari teman-teman kantor yang mungkin sudah mendengar desas-desus. Aku mengabaikan semuanya, langsung membuka aplikasi mobile banking. Sesuatu di naluriku mengatakan bahwa pengkhianatan Angga tidak sesederhana perselingkuhan fisik. Jika dia bisa berbohong tentang kesetiaannya, apalagi yang dia sembunyikan? Dengan jari-jari yang gemetar, aku memasukkan password rekening bersama kami. Layar loading terasa seperti berlangsung selamanya sebelum akhirnya menampilkan semua transaksi terkini. Dan di sana, di antara pembayaran listrik, belanja bulanan, dan tagihan kartu kredit, ada sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Transfer rutin setiap bulan ke sebuah akun bernama Siska A. Jumlahnya tidak kecil, 5 juta rupiah per bulan. Kadang lebih jika ada tambahan, bonus, seperti di bulan April lalu yang mencapai 8 juta. Aku menggulir ke bawah, dan perutku mual melihat betapa lama ini sudah berlangsung. Hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Aku menekan bibirku sampai nyaris berdarah. Selama itu Angga menggelapkan uang kami. Uang yang seharusnya bisa kupakai untuk membuka bisnis kecil-kecilan. Uang yang kurasa cukup untuk renovasi rumah. Uang yang selama ini kukira dia pakai untuk investasi. Dengan gerakan panik, aku mulai membuka aplikasi lain. Rekening investasi, tabungan deposito, bahkan asuransi jiwa yang atas nama kami berdua. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Penarikan-penarikan kecil yang teratur, selalu dalam jumlah yang tidak mencolok, selalu dengan alasan yang masuk akal jika pernah kutanyakan. "Rah!" teriakku tiba-tiba. Suaraku serak karena semalaman menangis. Rara langsung muncul di pintu, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Aku mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. Dia membiayai selingkuhannya. Dengan uang kami. Dengan uangku. Rara segera duduk di sampingku. Matanya menyapu layar ponselku. Wajahnya berubah merah padam. Dasar bajingan tak punya malu. Tapi aku belum selesai. Dengan emosi yang memuncak, aku membuka email dan mencari semua dokumen terkait keuangan kami. Dan kemudian, seperti tamparan di wajah, aku menemukan sesuatu yang lebih buruk. Sebuah kwitansi pembayaran DP apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan, atas nama Siska Amelia. Tanggalnya 3 bulan lalu, tepat di minggu ketika ibuku dirawat di rumah sakit, dan Angga bilang tidak punya uang lebih untuk membantu biaya pengobatan. Tidak. Desisku, air mata kembali mengalir. Dia membelikan apartemen untuknya? Dengan uang yang seharusnya bisa menyelamatkan ibuku. Rara memelukku erat, tapi aku sudah tidak bisa merasakan kehangatan apapun.
Yang ada hanyalah kebekuan yang merambat dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Aku teringat bagaimana ibuku harus pindah ke rumah sakit yang lebih murah. Aku teringat bagaimana aku memohon pada Angga untuk membantu. Dan dia dengan wajah sedih mengatakan bahwa investasi mereka sedang tidak likuid. Aku teringat bagaimana akhirnya aku harus meminjam uang dari Rara untuk menutupi biaya itu. Dan sementara aku berjuang menyelamatkan ibuku, dia sibuk menyiapkan sarang cinta untuk perselingkuhannya. "Din, kamu harus tenang," kata Rara, tapi suaranya seperti datang dari jauh. "Kita akan menghabisi dia. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Dia akan datang siang ini." Aku mengangguk, tapi pikiran sudah melayang ke tempat lain. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan berlapis-lapis. Ini pencurian. Ini penghinaan. Dengan gerakan tiba-tiba, aku berdiri. Aku butuh semua dokumen keuangan kami. Semua bukti transfer. Semua kwitansi. Rara mengangguk cepat. "Aku akan menemanimu ke rumahmu nanti." "Tidak," jawabku dingin. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Terlalu tenang. "Aku akan pergi sendiri. Ada beberapa hal yang harus kuambil, dan beberapa hal yang harus kukonfirmasi." Rara terlihat khawatir. "Kamu yakin bisa menghadapinya sendirian?" Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke matanya. "Yang membuatku hancur bukanlah kebenaran, Ra, tapi kebohongan yang selama ini kupelihara. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, tidak ada lagi air mata yang keluar. Yang tersisa hanyalah tekad membara untuk membongkar setiap kebohongan, setiap penipuan, setiap pengkhianatan yang dilakukan suamiku. Karena jika dia ingin perang, maka peranglah yang akan dia dapatkan." Udara di dalam taksi terasa pengap meski AC bekerja dengan kencang. Jari-jariku tak henti mengetuk paha gugup sementara taksi melaju menuju rumah yang dulu kusebut sebagai istana kebahagiaanku. Jakarta siang itu terasa begitu ironis, cerah, bersemangat, seolah tak peduli bahwa hidupku baru saja hancur berkeping-keping. "Sebentar lagi sampai, Bu," sopir taksi berkata melalui kaca spion. Matanya penuh keheranan melihat wajahku yang bengkak dan mata merah. Aku mengangguk singkat, tak punya energi untuk berpura-pura baik-baik saja. Di pangkuanku, laptop Rara terbuka menampilkan spreadsheet kosong yang siap kuisikan dengan semua data keuangan yang akan kukumpulkan. Begitu taksi berhenti di depan rumah, dadaku sesak. Rumah yang dulu kupilih dengan penuh cinta, dengan taman kecil di depan yang selalu kusirami setiap pagi, dengan teras di mana Angga dan aku biasa minum kopi bersama, sekarang terasa seperti lokasi kejahatan yang harus kuselidiki. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan kunci. Pintu terbuka dengan bunyi klik yang familiar, tapi aroma yang menyambutku bukanlah aroma rumah yang kukenal. Ada bau parfum asing, parfum Siska, yang masih menggantung di udara, bercampur dengan bau tak sedap dari sampah yang mungkin belum dibuang Angga sejak kejadian itu. Dengan langkah tegas, aku langsung menuju meja kerja Angga di ruang belajar. Komputernya masih ada di sana. Dia pasti terlalu panik sampai lupa menyembunyikannya. Tanpa ragu, aku menekan tombol power dan menunggu dengan jantung berdebar kencang. "Please don't be password protected." Syukurlah, Angga yang selalu ceroboh dengan hal-hal teknis tidak memasang password. Desktopnya berantakan dengan file-file berserakan. Sangat berbeda dengan kerapian yang selalu ditunjukkannya di kantor. Aku segera memasukkan flash disk dan mulai mengkopi semua folder yang berhubungan dengan keuangan. File Excel bertajuk investasi, dokumen PDF tagihan kartu kredit, bahkan screenshot percakapan WhatsApp yang beruntung belum sempat dia hapus. Tiba-tiba, sebuah folder tersembunyi menarik perhatianku. Bertajuk Proyek S, tersimpan rapi di antara folder file pekerjaan. Saat kubuka, seluruh tubuhku gemetar. Isinya adalah foto-foto Siska, di apartemen baru, di restoran mewah, bahkan di tempat tidur kita.
Tapi yang paling membuatku ingin muntah adalah scan buku nikah sementara atas nama Angga dan Siska, tertanggal 2 bulan lalu. Mereka sudah menikah siri. Air mataku menetes ke keyboard, tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Tidak ada waktu untuk kelemahan sekarang. Dengan gerakan cepat, aku mengkopi seluruh folder itu, bersama dengan ratusan file lainnya yang mungkin berguna untuk proses perceraian. Setelah memastikan semua data penting sudah aman di flash disk, aku beralih ke dokumen fisik. Lemari arsip di sudut ruangan menyimpan semua bukti yang kubutuhkan. Kwitansi pembelian apartemen, surat-surat tanah, polis asuransi, bahkan surat wasiat yang tidak ku ketahui sebelumnya di mana Angga menunjuk Siska sebagai penerima manfaat sebagian besar hartanya. Betapa naifnya aku. Sambil menggigit bibir sampai nyaris berdarah, aku mengambil foto setiap dokumen dengan ponsel. Tanganku tak berhenti gemetar, tapi tekadku membara lebih kuat dari rasa sakit manapun. Tiba-tiba, suara kunci berputar di pintu depan membuat jantungku nyaris berhenti. "Dinda, kamu di sini?" Suara Angga yang serak menggema di ruang tamu. Aku membeku. Lalu dengan gerakan cepat menyimpan flash disk ke dalam saku celana dan menutup semua file. Saat Angga muncul di pintu ruang belajar, aku sudah berdiri dengan pose tenang, tangan bersilang di dada. Wajahnya tampak seperti belum tidur berhari-hari. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, baju yang dipakainya masih sama sejak kemarin. Aku mencari kamu kemana-mana," ujarnya, suaranya parau. Aku menatapnya dingin. "Aku hanya mengambil barang-barangku." Angga melangkah mendekat, tapi aku segera mundur. "Dinda, tolong, kita perlu bicara." "Kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabku sambil berjalan menuju pintu. Dia menghadangku. Aku tahu aku bersalah. "Tapi Siska..." "Jangan," teriakku. Suaraku memecah kesunyian rumah. "Jangan pernah lagi menyebut namanya di hadapanku." Angga terlihat terkejut dengan ledakanku, tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Dengan gerakan kasar, aku mendorongnya dan berjalan menuju kamar tidur. Aku perlu mengambil beberapa barang pribadi, paspor, surat-surat penting, perhiasan peninggalan ibuku. Tapi begitu masuk ke kamar, pemandangan yang lebih buruk menungguku. Tempat tidur masih berantakan dari acara mereka, tapi yang membuatku ingin muntah adalah baju dalam Siska yang dengan seenaknya tergantung di belakang pintu, seolah dia sudah merasa menjadi nyonya rumah ini. Aku mengambil tas besar dan mulai melempar semua barang-barangku dengan gerakan kasar. Tanpa sadar, air mata kembali mengalir, tapi kali ini disertai amarah yang membara. Angga muncul di pintu kamar. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku akan mengakhiri semuanya dengan Siska. Aku..." "Simpan janji kosongmu untuk dirimu sendiri," potongku tanpa menoleh. "Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Besok kamu akan menerima surat gugatan cerai." Dia terpana. "Kamu tidak serius?" Aku akhirnya menoleh, menatapnya dengan tatapan yang bahkan membuatnya mundur selangkah. "Lebih serius dari apapun dalam hidupku." Dengan tas yang sudah penuh, aku berjalan menuju pintu depan. Angga mencoba menahanku lagi, tapi kali ini aku siap. "Jika kamu berani menghalangiku lagi," kataku dengan suara rendah tapi penuh ancaman, "aku akan memposting semua bukti perselingkuhanmu di media sosial. Aku yakin bosmu dan seluruh keluarga besarmu akan sangat tertarik melihatnya." Wajah Angga pucat. Dia tahu aku tidak bercanda. Tanpa kata-kata lagi, aku melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Matahari siang yang terik menyengat kulitku, tapi tidak sepedih luka di hati. Tapi satu hal yang kuyakini sekarang, perang baru saja dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai Angga merasakan setengah dari rasa sakit yang ditimbulkannya padaku. Di dalam taksi yang membawaku kembali ke apartemen Rara, akhirnya aku membuka aplikasi mobile banking. Dengan beberapa ketukan,
Aku memblokir akses Angga ke semua rekening bersama, mentransfer dana yang menjadi hakku ke akun baru, dan membatalkan semua kartu kredit tambahan yang dia pegang. Satu demi satu. Angga, aku akan mengambil semuanya darimu, persis seperti yang kau lakukan padaku. 3 hari telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. 3 hari yang kuhabiskan antara meratapi nasib dan merencanakan pembalasan dendam. Kantor Rara telah menjadi markas besarku. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja makan. Layar laptop terus menyala menampilkan spreadsheet berisi perhitungan pembagian harta, sementara secangkir kopi yang sudah dingin terabaikan di sampingnya. Ponselku yang sengaja kubuat silent terus-menerus berkedip. Panggilan tak terjawab, pesan teks, bahkan email panjang berisi penyesalan dari Angga. Aku membaca semuanya dengan mata dingin, seperti seorang ilmuwan mengamati spesimen di bawah mikroskop, mencari celah kelemahan dalam setiap kata-katanya. Kamu harus makan, tegur Rara, meletakkan sepiring nasi goreng di hadapanku. Matanya penuh keprihatinan melihat lingkaran hitam di bawah mataku yang semakin dalam. Aku menghela napas, menyentuh nasi goreng itu dengan garpu tanpa semangat. Aku tidak lapar. Dinda, kamu sudah hampir tidak makan sejak. Belum sempat Rara menyelesaikan kalimatnya, bel apartemen berbunyi nyaring. Kami saling pandang, Rara mengangkat alisnya, sementara tanganku secara refleks mengepal. Aku akan mengusirnya, desis Rara. Sudah tahu pasti siapa yang berdiri di balik pintu. Tapi aku menggeleng, berdiri dengan sikap tegas. Tidak, biarkan aku yang menghadapinya. Dengan langkah berat, aku berjalan ke pintu. Melalui lubang intip, aku melihat Angga berdiri dengan postur yang tak biasanya lunglai. Bajunya yang biasanya selalu rapi sekarang kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang acak-acakan, dan di tangannya tergenggam erat setangkai bunga mawar merah, bunga yang selalu kupilih karena katanya warna itu cocok dengan semangatku. Saat pintu terbuka, matanya yang merah dan bengkak langsung mencari wajahku. Dinda. Suaranya serak, seolah baru menangis berjam-jam. Aku berdiri di ambang pintu, tidak memberinya jalan masuk. Apa yang kau inginkan? Angga menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba, dengan gerakan dramatis yang membuatku nyaris tertawa getir, dia menjatuhkan diri berlutut di hadapanku. Aku datang untuk memohon maaf, katanya, suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dari dalam, aku mendengar Rara menghela napas panjang. Aku sendiri hanya bisa menatapnya dengan dingin, memperhatikan bagaimana sinar matahari pagi menyorot wajahnya yang biasanya begitu tampan, sekarang terlihat tua dan lelah. Kamu pikir sekuntum bunga dan permintaan maaf bisa menghapus semua pengkhianatanmu? Tanyaku pelan, suaraku lebih tajam dari pisau. Angga menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, tapi... Kamu pikir air matamu bisa membersihkan fakta bahwa kamu menggelapkan uang kita untuk membiayai perselingkuhanmu? Lanjutku, suaraku semakin meninggi. Dinda, aku hanya tergoda sekali. Jangan berbohong lagi, teriakku tiba-tiba, membuatnya terkejut. Aku sudah melihat semuanya. Angga, foto-foto mesra kalian, dokumen nikah siri, bahkan apartemen yang kau beli untuknya dengan uang kita. Wajah Angga berubah pucat, mulutnya terbuka tutup seperti ikan di darat. Itu bukan seperti yang kau kira. Besok gugatan cerai akan masuk ke pengadilan. Kamu akan kehilangan hak atas semua harta Gonogini, dan aku akan memastikan seluruh keluarga dan teman-temanmu tahu kebusukanmu yang sebenarnya. Potongku dingin, mengacungkan flash disk berisi semua bukti. Angga terlihat seperti baru ditampar. Kamu tidak akan melakukannya. Coba saja aku, tantangku, menatapnya dengan mata berapi-api. Dia berdiri perlahan, bunga mawar itu terjatuh dari tangannya. Aku masih mencintaimu, Dinda, bisiknya, suaranya serak.
Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke bara amarahku. Jangan pernah lagi mengatakan kau mencintaiku. Raungku, suaraku pecah. Cinta tidak menyakiti. Cinta tidak mencuri. Cinta tidak mengkhianati. Tiba-tiba, seperti aktor yang berganti peran, ekspresi Angga berubah total. Air matanya mengering, wajahnya menjadi dingin. Kalau begitu jangan harap kamu akan mendapatkan apa-apa. Geramnya, nada suaranya tiba-tiba penuh ancaman. Aku punya pengacara terbaik. Aku akan memastikan kamu keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun. Rara yang selama ini diam segera muncul di sampingku. Sudah cukup. Pergi dari sini sebelum kami memanggil satpam. Angga memandangi kami dengan tatapan penuh kebencian. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Bunga mawar yang diinjaknya dalam perjalanan keluar meninggalkan noda merah di karpet lorong. Simbol sempurna untuk cinta kami yang sudah hancur dan tercabik-cabik. Begitu pintu tertutup, lututku tiba-tiba lemas. Rara segera memelukku erat saat aku mulai terisak. Dia bahkan tidak benar-benar menyesal. Rintihku di antara tangisan. Itu semua hanya sandiwara, sampai dia sadar aku tidak akan memaafkannya. Rara mengelus punggungku. Dia tidak layak mendapatkan air matamu, Din. Tapi air mata itu tetap mengalir. Bukan untuk Angga yang sekarang, tapi untuk Angga yang dulu. Untuk pria yang pernah berjanji mencintaiku seumur hidup. Untuk ilusi yang selama ini kupelihara dengan setia. Dan di tengah tangisan itu, tekadku semakin membara. Besok, perang sesungguhnya akan dimulai. Dan aku akan memastikan Angga menyesal telah mengkhianatiku. Bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran total yang akan kuderai untuk hidupnya. Hari-hari berlalu dalam kabut pertempuran hukum yang melelahkan. Setiap pagi aku bangun dengan perut mual, menatap dokumen-dokumen yang menumpuk di meja makan apartemen Rara, mencoba memilah mana yang bisa menjadi senjata ampuh melawan Angga. Pengacaraku, Bu Lestari, seorang wanita berusia 45 tahun dengan tatapan tajam dan kecerdasan yang mengintimidasi, telah menjadi jenderal dalam perangku ini. Kita sudah memiliki cukup bukti untuk membuatnya tidak mendapatkan apa-apa dalam perceraian ini, katanya suatu pagi, jarinya yang berujung kuku merah menunjuk ke dokumen-dokumen penting. Tapi ada kabar terbaru yang mungkin ingin kamu dengar. Aku mengangkat alis, menyesap kopi pahit yang sudah menjadi teman setiaku belakangan ini. Apa itu? Bu Lestari tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang membuatku tiba-tiba bersemangat. Sumber saya di kantor, Angga mengatakan ada kehebohan besar kemarin. Ternyata Siska. Belum sempat dia menyelesaikan kalimat, ponselku bergetar dengan notifikasi dari sebuah grup WhatsApp yang sudah lama tidak aktif. Grup alumni kantor tempat aku dan Angga dulu bekerja bersama. Aku membukanya dengan jari gemetar. Sebuah video pendek beredar di grup itu. Dengan jantung berdebar kencang, aku menekan tombol play. Layar menampilkan suasana kantor Angga yang kacau balau. Siska terlihat berdiri di meja resepsionis, wajahnya merah padam, sambil berteriak-teriak sesuatu yang tidak jelas. Yang membuatku terkesiap adalah perutnya yang terlihat jelas membuncit. Sekitar 3 atau 4 bulan hamil. Dasar bajingan. Aku hamil anakmu tapi kamu malah mau kembali ke mantanmu. Teriak Siska dalam video itu, melemparkan sebuah vas bunga ke arah seseorang di luar jangkauan kamera. Aku memutar ulang video itu 3 kali sebelum otakku benar-benar mencerna apa yang terjadi. Dia hamil. Suaraku serak. Bu Lestari mengangguk, matanya berbinar. Dan bukan hanya itu. Menurut sumber saya, Angga memaksa Siska melakukan tes DNA setelah mengetahui kehamilannya. Hasilnya, dia berhenti untuk efek dramatis. Bukan anaknya. Rasa kaget, lalu kelegaan, lalu kepuasan bergantian menghantamku seperti ombak. Aku menutup mulut dengan tangan, tidak yakin apakah ingin tertawa atau menangis.
Karma, bisik Rara di sebelahku, tangannya memegang erat pundakku. Bu Lestari melanjutkan dengan suara profesional. Tapi aku bisa mendeteksi kepuasan di balik nada datarnya. Sekarang situasi berbalik. Angga tidak hanya kehilangan dukungan dari keluarganya setelah skandal ini terbongkar, tapi juga reputasinya di kantor hancur. Bos mereka sedang mempertimbangkan untuk memecat mereka berdua. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela. Di luar, Jakarta bersinar terik seperti biasa, tidak peduli dengan drama hidupku. Tiba-tiba, semua emosi yang kusimpan selama berminggu-minggu meledak menjadi tawa getir, tapi juga tawa lega. Jadi selama ini dia meninggalkanku untuk perempuan yang juga mengkhianatinya. Tanyaku pada angin, tidak benar-benar mengharapkan jawaban. Rara datang berdiri di sampingku. Ironis, bukan? Bu Lestari menyela dengan suara tegas. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Dengan reputasinya yang hancur, pengacaranya akan kesulitan membelanya di pengadilan. Saya sarankan kita segera mengajukan gugatan cerai dengan klausul pembagian harta yang lebih menguntungkanmu. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang pada ironi takdir ini. Betapa cepat karma bekerja. Betapa sempurna balasannya. Ada satu hal lagi, tambah Bu Lestari, membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ini adalah dokumen pengunduran diri Siska dari perusahaan. Dan lihatlah siapa yang menandatanganinya sebagai atasan langsung. Aku mengambil amplop itu, membuka isinya dengan hati-hati. Di bagian bawah surat pengunduran diri itu, tertera tanda tangan Angga yang kacau, seolah ditulis dalam keadaan emosi tinggi. Tapi yang membuat napasku tersendak adalah catatan kecil di bagian bawah. Pengunduran diri ini diterima dengan penyesalan. Semua hubungan di luar pekerjaan antara saya dan Siska Amelia resmi diakhiri. Saya mengakui telah menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan bersedia bertanggung jawab. Aku menatap Bu Lestari dengan mata berbinar. Ini pengakuan tertulis. Pengacaraku tersenyum puas. Persis. Dan ini akan menjadi senjata pamungkas kita di pengadilan. Di saat yang sama, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. Halo. Suara seorang wanita yang terisak-isak menyambutku. Bu Dinda? Ini ibunya Siska. Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Anak saya. Aku memotongnya dengan tegas. Saya tidak ingin mendengar apapun tentang putri Anda. Urusan saya hanya dengan suami saya. Tapi wanita tua itu terus berbicara. Suaranya penuh penyesalan. Dia kabur, Bu. Kabur dengan bos mereka setelah tahu anak yang dikandungnya bukan dari Angga. Sekarang Angga marah besar, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi karena penggelapan dana perusahaan. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Betapa sempurnanya karma bekerja. Angga yang selalu bangga pada kemampuannya memanipulasi orang, sekarang menjadi korban manipulasi. Terima kasih atas informasinya, kataku dingin sebelum menutup telepon. Rara dan Bu Lestari menatapku penuh tanya. Rupanya, kataku dengan senyum tipis, drama ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti. Bu Lestari menyelesaikan kalimatku. Kita sekarang memegang semua kartu truf. Di tengah kepahitan yang masih tersisa, ada secercah keadilan yang mulai bersinar. Karma memang tidak pernah salah alamat. Dan terkadang, dia datang lebih cepat dari yang kita duga. Surat gugatan cerai telah kirimkan melalui pengacaraku seminggu yang lalu. Dan sejak itu, hidupku berubah menjadi sebuah medan perang yang sunyi. Setiap pagi aku bangun dengan rasa was-was, mengecek email dan telepon, menunggu tanda-tanda serangan balik dari Angga. Tapi yang mengejutkanku, justru keheningan yang datang. Tidak ada panggilan marah, tidak ada pesan ancaman, hanya keheningan yang menggelisahkan.
Bu Lestari mengatakan ini adalah taktik klasik. Dia sedang mengumpulkan kekuatan, atau mungkin mencari jalan untuk melawan, katanya saat kami bertemu di kantornya yang megah di kawasan Sudirman. Ruangan yang luas dengan view kota Jakarta itu terasa kontras dengan kekacauan dalam hidupku. Aku memandangi dokumen di hadapanku, sebuah tawaran penyelesaian dari pengacara Angga. Isinya membuatku nyaris tersedak air mineral yang sedang kuminum. Dia meminta 60% dari harta Gonogini. Tanyaku, suaraku lebih tinggi dari yang kurencanakan. Dia yang berselingkuh, dia yang menggelapkan uang, tapi sekarang dia meminta lebih banyak. Bu Lestari menghela napas, menggeser kacamatanya ke atas kepala. Ini hanya taktik negosiasi, Dinda. Mereka mulai tinggi supaya kita menawar di tengah. Tapi dengan bukti-bukti yang kita miliki. Dia menepuk-nepuk tumpukan dokumen di sampingnya. Kita bisa membalikkan keadaan. Mataku tertarik pada sebuah dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah laporan investigasi swasta. Apa itu? Pengacaraku tersenyum tipis, seperti kucing yang baru menangkap tikus. Ini adalah laporan lengkap tentang semua aset tersembunyi Angga selama pernikahan kalian. Ternyata, dia punya deposito di 3 bank berbeda atas nama adiknya. Dan dia membalik halaman. Sebuah apartemen di BSD yang dibeli setahun lalu atas nama ibunya. Darahku mendidih. Jadi selama ini, selain membiayai perselingkuhannya, dia juga sibuk menyembunyikan kekayaan dari pernikahan kami? Apakah ini bisa kita bawa ke pengadilan? Tanyaku, jari-jariku gemetar mengepal. Tentu saja, jawab Bu Lestari dengan keyakinan penuh. Ini adalah pengkhianatan finansial. Hakim akan memandangnya sangat serius, apalagi dengan bukti perselingkuhan dan penggelapan dana perusahaan yang sudah kita miliki. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar kencang. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Kita akan membalas dengan tawaran kita sendiri, katanya sambil mengeluarkan draft dokumen lain. 80% harta Gonogini untukmu, termasuk rumah utama dan mobil-mobil. Dia boleh mengambil mobil sport yang selalu dia banggakan itu, tapi dengan catatan dia mengambil alih seluruh hutang kartu kredit yang selama ini dia pakai untuk bersenang-senang dengan Siska. Aku hampir tersenyum mendengar proposal itu. Tapi kemudian sebuah pikiran muncul. Bagaimana dengan deposito dan apartemen tersembunyinya? Bu Lestari mengedipkan mata. Itu akan menjadi senjata pamungkas kita. Kita tidak akan menyebutkannya dulu. Biarkan dia mengira kita tidak tahu. Saat dia menolak tawaran kita di pengadilan, barulah kita mengungkapkannya di depan hakim dan semua orang yang hadir. Strategi itu brilian, tapi membuat perutku mual. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran habis-habisan. Malam itu, di apartemen Rara, aku duduk termenung di balkon sambil menatap langit Jakarta yang tercemar polusi cahaya. Ponsel di tanganku menampilkan foto-foto kenangan bersama Angga, liburan kita ke Bali, ulang tahun pernikahan ketiga, saat pertama kali kita membeli rumah bersama. Apakah semua itu hanya sandiwara dari pihaknya? Apakah di balik setiap senyuman manisnya, ada perhitungan licik yang tak pernah kusadari? Rara datang membawakan segelas anggur, duduk di sampingku tanpa bersuara. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, bisikku, suaraku serak. Kita dulu begitu bahagia. Rara memeluk pundakku. Dia yang memilih untuk menghancurkan semuanya. Din, bukan kamu. Tapi satu pertanyaan terus menghantuiku. Jika cinta sejati bisa berubah menjadi kebencian dalam semalam, apakah ada cinta yang benar-benar abadi? Esok harinya, balasan dari pengacara Angga datang. Seperti yang diduga Bu Lestari, dia menolak mentah-mentah tawaran kami. Bahkan lebih buruk, dia mengancam akan membeberkan aib keluarga-ku jika aku tidak menerima tawarannya. Aib keluarga? Tanyaku bingung pada Bu Lestari melalui telepon.
Biasa, taktik mengancam. Jawabnya dingin. Tapi kita tidak akan gentar. Besok kita ajukan semua dokumen ke pengadilan. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat menutup telepon, aku melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kamu akan menyesal telah memulai perang ini. Aku menghapusnya dengan jari gemetar. Biarlah dia mengancam. Aku sudah bukan lagi Dinda yang lemah yang bisa ditakut-takuti. Pengadilan akan menjadi panggung terakhir dari pernikahan kami yang gagal. Dan kali ini, aku akan memastikan Angga yang pulang dengan tangan hampa. Karena dalam peperangan ini, aku sudah mempelajari satu hal penting. Dalam permainan cinta dan kebencian, yang paling kejamlah yang akan menang. Hari persidangan pertama semakin dekat, dan Jakarta seolah berubah menjadi medan perang tanpa suara. Setiap pagi aku bangun dengan mulut pahit, memeriksa berita online dengan cemas, takut menemukan namaku terpampang dalam artikel-artikel murahan. Bu Lestari telah memperingatkanku, pertempuran di pengadilan hanyalah bagian dari perang. Pertempuran sesungguhnya terjadi di luar, di dunia maya, di lingkaran pertemanan kami, bahkan di keluarga sendiri. Pagi itu, saat aku sedang memeriksa dokumen terakhir di apartemen Rara, teleponku berdering. Nama ibu mertuaku, yang selama ini selalu berpihak padaku, berkedip di layar. Ibu, suaraku gemetar saat mengangkat telepon. Dinda, ada apa ini? Suara ibu Angga terdengar parau, seperti baru menangis. Aku baru menerima paket berisi foto-fotomu dengan seorang pria di hotel. Angga bilang kamu sudah berselingkuh lebih dulu. Dunia berputar. Aku menggigit bibir sampai terasa logam darah di lidah. Itu pasti rekayasa, Bu. Aku tidak pernah. Ibu tahu, Nak, potongnya cepat. Suaranya tiba-tiba lembut. Aku kenal anakku sendiri. Dia sedang putus asa dan menggunakan cara-cara kotor. Tapi Dinda, ada lebih banyak paket seperti ini yang dikirim ke keluarga besar kita, bahkan ke kantormu. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku segera membuka laptop, jari-jariku gemetar mengetik namaku di mesin pencari. Dan di sana, di halaman kedua hasil pencarian, sebuah blog sampah memuat artikel berjudul, "Istri Tidak Setia, Suami Gugat Cerai." Foto yang digunakan adalah fotoku yang disunting kasar berdekatan dengan seorang pria di lobi hotel. Foto yang jelas-jelas diambil dari acara kantor tahun lalu saat aku sedang menerima tamu bisnis dari cabang Surabaya. Bajingan. Desisku, mata berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi amarah yang membara. Rara yang mendengar semuanya segera menelepon Bu Lestari. Dalam waktu 30 menit, kami sudah berada di kantornya dengan wajah-wajah muram. Ini serangan karakter klasik, ujar Bu Lestari dengan mata berbinar marah. Dia melemparkan setumpuk printout ke meja, semua artikel dan postingan media sosial yang menyerangku. Dia mencoba membalikkan keadaan, membuatmu terlihat sebagai pihak yang bersalah. Aku menelusuri setiap artikel dengan hati semakin pedih. Ada yang menuduhku mandul sehingga mendorong suamiku berselingkuh. Ada yang menyebarkan rumor bahwa aku sering mabuk-mabukan. Yang paling menyakitkan, sebuah akun anonim mengklaim bahwa ibuku meninggal karena malu memiliki anak perempuan seperti aku. Kita harus melawan, geram Rara, tangannya mengepal. Bu Lestari mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop besar dari laci meja. Dan kita punya senjata lebih kuat. Di dalam amplop itu terdapat lusinan foto CCTV beresolusi tinggi, Angga dan Siska yang mesra di berbagai tempat, termasuk di kantor mereka, bukti transfer uang dari rekening perusahaan ke akun pribadi Siska, bahkan rekaman suara Angga sedang memaki-maki seorang office boy yang ketahuan melihatnya keluar dari kamar hotel dengan Siska. Bagaimana kau mendapatkan semua ini? Tanyaku takjub. Bu Lestari tersenyum sinis. Kantor Angga tidak hanya memiliki musuh di dirimu.
Beberapa karyawan yang kesal dengan perlakuannya sangat kooperatif. Tapi senjata pamungkasnya adalah sebuah video, rekaman rapat direksi di mana Angga dengan bangga mempresentasikan laporan keuangan yang sudah dimanipulasi. Video yang bisa menghancurkannya tidak hanya di pengadilan keluarga, tapi juga di pengadilan pidana. Sekarang, kata Bu Lestari sambil menatapku tajam, kita punya dua pilihan. Kita bisa menggunakan ini untuk menghancurkannya sepenuhnya. Laporkan ke polisi, buat dia di penjara. Atau kita gunakan sebagai bargaining chip. Dia menarik semua fitnahnya, menandatangani perceraian dengan syarat kita, atau kita hancurkan hidupnya. Pilihan itu menggantung di udara seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, aku ingin melihat Angga menderita seperti dia membuatku menderita. Tapi di sisi lain, aku tidak ingin menjadi seperti dia, bisikku akhirnya. Cukup buat dia menarik semua fitnah dan setuju dengan pembagian harta yang adil. Bu Lestari mengangguk pelan, matanya menunjukkan sedikit keharuan. Pilihan yang mulia. Tapi bersiaplah, kita harus bermain keras untuk ini. Malam itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lagi. Tapi kali ini isinya berbeda. Kamu menang. Aku tarik semua tuntutanku. Tapi ini belum berakhir. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Di luar jendela, hujan mulai turun deras, membasahi Jakarta yang tak pernah tidur. Perang mungkin belum berakhir, tapi pertempuran ini sudah dimenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Terkadang kita hanya perlu bersabar dan menyaksikan keadilan ditegakkan. Hujan turun tanpa henti sejak pagi, menciptakan irama monoton di atap apartemen Rara yang seolah berdetak seirama dengan sakit kepala yang tak kunjung reda. Setelah pertempuran media sosial dan ancaman balik yang kami lakukan, suasana sejenak menjadi lebih tenang, seperti matahari yang muncul sesaat di antara badai. Namun, tubuhku masih tegang, menunggu serangan berikutnya yang mungkin datang kapan saja. Ponselku bergetar di atas meja kayu, mengeluarkan suara berdenting yang membuat jantungku berdebar. Nama yang muncul di layar justru membuat napasku tersendat. Ibu mertua. Aku menatap layar selama 3 dering penuh, ragu apakah harus mengangkat atau tidak. Hubungan kami telah renggang sejak kabar perceraian menyebar. Meski sebelumnya dia selalu berpihak padaku. Dinda. Suara ibu Angga terdengar lebih tua dari yang kuingat, berat oleh beban yang tak terucap. Ibu, jawabku pendek, siap mendengar tuduhan atau bahkan makian. Bisa kita bertemu? Hanya kita berdua. Permintaannya mengejutkanku. Aku ada di kafe dekat apartemen Rara sekarang. Mataku membelalak. Ibu, bagaimana ibu tahu aku di sini? Dinda, aku masih ibumu juga, jawabnya dengan lembut. Aku selalu tahu segalanya tentang anak-anakku, termasuk kebodohan Angga yang tak termaafkan itu. Kutukan kecil meluncur dari bibirku. Ini bisa jadi jebakan, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ingin mempercayainya. Kafe itu nyaris kosong karena hujan deras. Ibu Angga duduk di sudut paling dalam. Wajahnya yang biasanya sempurna sekarang terlihat keriput dan lelah. Tangannya yang selalu halus kini menggenggam erat sapu tangan, memelintirnya dengan gelisah. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Dinda, sayang. Dia berdiri dan menarikku dalam pelukan erat yang tak kuduga. Bau parfumnya yang khas, kayu cendana dan lavender, membawa banjir kenangan. Ini adalah aroma yang selalu menyambutku saat berkunjung ke rumahnya. Aroma yang melekat pada setiap kado ulang tahun yang dibungkusnya dengan tangan sendiri. Aku menahan isak di tenggorokan. Ibu, aku tidak mengira ibu masih mau bertemu denganku. Dia menarik kursi untukku, tangannya yang dingin menggenggam tanganku erat. Aku harus memintamu maaf.
Nak, atas semua yang telah dilakukan anakku. Air mata yang kutahan selama ini akhirnya jatuh juga. Ibu tidak bersalah. Tapi aku ibunya. Potongnya. Suaranya bergetar. Aku yang seharusnya melihat tanda-tandanya. Aku yang seharusnya menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas Hermes kesayangannya. Amplop yang sama yang selalu digunakannya untuk memberi kami amplop THR setiap tahun. Ini adalah surat pernyataan dari keluarga besar kami, katanya dengan suara tegas. Kami semua, ayah Angga, tantenya, pamannya, sepakat untuk mendukungmu dalam proses perceraian ini. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya membuat napasku tersendat. Surat dukungan resmi yang ditandatangani seluruh keluarga besar Angga, bahkan termasuk permohonan maaf resmi. Tapi yang paling mengejutkan adalah dokumen lain yang diselipkan. Sebuah laporan notaris tentang pengakuan Angga bahwa dia telah menggunakan uang keluarga untuk membiayai perselingkuhannya. Ibu, bagaimana bisa? Kami memanggilnya dalam pertemuan keluarga kemarin. Jawab Ibu Angga, matanya berbinar marah. Awalnya dia membantah, sampai ayahnya mengancam akan mengusirnya dari keluarga. Barulah dia menangis seperti anak kecil dan mengaku semuanya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang nyaris menenggelamkan detak jantungku. Selama ini aku berjuang sendirian, yakin bahwa seluruh dunia ada di pihak Angga. Tapi ternyata, Ibu, bisikku, air mata menetes ke dokumen-dokumen itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibu Angga memegang erat tanganku. Kamu selalu menjadi anak yang kami inginkan, Dinda. Angga yang bodoh tidak menyadari harta yang dia miliki. Dia mengeluarkan sesuatu lagi dari tasnya. Sebuah kotak perhiasan antik yang langsung kukenal. Kotak yang sama yang pernah ditunjukkannya padaku. Berisi kalung mutiara peninggalan neneknya yang dijanjikan akan diberikan padaku saat kami punya anak pertama. Ini hakmu, katanya sambil membuka kotak itu. Aku tidak akan memberikannya pada perempuan lain yang menggantikanmu. Aku menutup kotak itu perlahan dan mengembalikannya. Simpanlah, Ibu. Untuk cucu Ibu yang sesungguhnya, suatu hari nanti. Percakapan kami berlanjut selama 2 jam. Tentang betapa keluarga Angga telah mencurigai perselingkuhannya sejak lama. Tentang bagaimana Siska ternyata telah mengancam akan menuntut Angga atas pelecehan seksual jika tidak diberi uang. Tentang betapa bisnis keluarga mereka terancam karena skandal ini. Saat kami akhirnya berpisah di bawah payung yang sama. Seperti dulu saat dia selalu memayungiku saat hujan. Ibu Angga menarikku dalam pelukan terakhir. Apapun yang terjadi, bisiknya di telingaku, kamu selalu punya keluarga di kami. Dan saat aku menonton tubuhnya yang ramping menghilang dalam tirai hujan, aku menyadari sesuatu yang pahit. Kadang, kita kehilangan seorang suami, tapi mendapatkan kembali sebuah keluarga. Karma tidak hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang keadilan yang bekerja dengan caranya yang misterius. Dan hari ini, karma telah memberikanku hadiah terbesar. Pengakuan bahwa selama ini, aku tidak salah. Aku tidak kurang. Aku cukup. Dan itu, mungkin, adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Langit Jakarta pagi itu cerah. Ironisnya bersih dari polusi seperti harapanku yang mulai bersinar setelah sekian lama gelap. Aku duduk di balkon apartemen Rara, menyeruput teh chamomile yang masih mengepulkan asap tipis. Sementara mataku menatap dokumen terbaru dari Bu Lestari yang baru saja tiba via kurir. Amplop coklat tebal itu berisi berkas-berkas pengadilan yang sudah difile, termasuk permohonan cerai gugat yang akan segera diproses. Tiba-tiba, ponsel Rara berdering dengan nada khusus yang menandakan itu penting. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat wajahnya berubah dari santai menjadi waspada. Lalu akhirnya, puas? Dengar ini, katanya sambil meletakkan ponsel di meja dan mengaktifkan speaker. Suara perempuan bernada panik terdengar jelas.
Ternyata itu teman kantor Rara yang kebetulan bekerja di perusahaan tempat Angga dan Siska masih berusaha bertahan. Kau tidak akan percaya apa yang terjadi di sini. Siska baru saja diusir keluar oleh Satpam. Tas kerjanya dilempar dari lantai 20, dan bos besar sendiri yang memerintahkan itu. Rara menangkap tatapan penasaranku. Lanjutkan, Lin. Temanku di sini punya hak istimewa untuk mendengar ini. Lin melanjutkan dengan semangat. Ternyata selama ini Siska tidak hanya menjalin hubungan dengan Angga, tapi juga dengan Pak Handoko, bos divisi keuangan itu loh. Dan lebih parah lagi, dia menggunakan aksesnya untuk menggelapkan dana proyek hampir 2 miliar. Tanganku refleks menutup mulut yang terbuka. Astaga. Tunggu, masih ada lagi. Lanjut Lin, suaranya semakin tinggi karena bersemangat. Ketika konflik ini pecah, Pak Handoko langsung melemparkan semua kesalahan pada Siska dan Angga. Tapi yang bikin ngakak, dia tertawa kecil. Siska ternyata sudah menyimpan bukti transaksi tidak sah yang melibatkan Pak Handoko juga. Sekarang perusahaan memanggil pengacara dan auditor eksternal. Rara mengakhiri telepon setelah mengucapkan terima kasih, lalu menatapku dengan senyum lebar. Karma bekerja lebih cepat dari perkiraan kita. Aku menghela napas panjang, menatap cangkir tehku yang sudah tidak lagi mengepul. Jadi selama ini, dia menjerat Angga dalam permainannya juga. Sepertinya iya, jawab Rara sambil membuka laptopnya. Lihat ini, baru viral di grup alumni kantor kalian. Di layar terpampang foto Siska yang sedang duduk di tangga depan gedung perkantoran. Wajahnya merah oleh air mata, make-upnya luntur, sementara beberapa orang tak dikenal mengarahkan kamera ponsel ke wajahnya. Tapi yang membuatku terkesiap adalah judul postingannya. Mantan sekretaris PTX ditangkap atas dugaan penggelapan dana pelecehan seksual. Pelecehan seksual? Tanyaku, alis berkerut. Rara mengangguk. Wajahnya serius sekarang. Menurut Lin, Siska mengancam akan melaporkan Angga dan Pak Handoko atas pelecehan seksual jika mereka tidak memberinya uang penyelesaian. Tapi ketika mereka menolak, dia benar-benar melapor. Dan sekarang polisi turun tangan. Perutku mual membayangkan kompleksnya jaring kebohongan yang terjalin. Aku pernah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Reputasiku masih ada di sana. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil ponsel dan mengetik pesan pada Bu Lestari. Ada perkembangan baru. Siska dilaporkan ke polisi. Apa ini mempengaruhi kasus perceraian kita? Jawabannya datang dalam 3 titik bergerak yang terasa seperti selamanya. Lalu, justru menguntungkan. Bukti baru bahwa suamimu terlibat dalam kejahatan korporasi bisa membuat hakim memutuskan pembagian harta lebih menguntungkanmu. Tapi, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Titik-titik itu muncul lagi, dan aku menahan napas. Polisi mungkin akan memanggil Angga sebagai saksi, atau bahkan tersangka. Kau siap menghadapi kemungkinan itu? Jari-jariku membeku di atas layar. Aku membayangkan Angga dalam seragam tahanan, rambutnya yang selalu rapi acak-acakan, matanya yang dulu selalu berbinar kini pudar oleh ketakutan. Dinda. Rara menyentuh pundakku, mengagetkanku dari lamunan. Aku mengangkat bahu, mencoba terlihat tegar. Dia sudah bukan urusanku lagi. Tapi di sudut hati terdalam, ada sesuatu yang masih berdenyut sedih. Kenangan akan pemuda tampan yang dulu memintaku menikah di bawah rindangnya pohon flamboyan, berjanji mencintaiku sampai akhir hayat. Sore itu, saat aku sedang memilah dokumen-dokumen penting di kamar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, lagi. Tapi kali ini isinya membuat darahku membeku. Dinda, tolong. Aku terjebak. Siska melaporkan aku ke polisi. Aku butuh pengacaramu. Aku tahu aku tidak pantas meminta, tapi demi masa lalu kita. Aku memandangi pesan itu lama. Jari-jariku gemetar di atas layar. Haruskah aku membalas?
Haruskah aku membantunya setelah semua yang dia lakukan? Di luar jendela, langit Jakarta tiba-tiba berubah kelam, seperti merespon konflik dalam hatiku. Butiran hujan pertama mulai jatuh, mengetuk kaca jendela dengan ritme tidak menentu. Dan di antara derai hujan itu, aku mendengar suara lembut dari masa lalu. Suara Angga yang dulu, yang pernah begitu tulus mencintaiku. Aku akan selalu melindungimu, Dint. Apapun terjadi. Tapi itu dulu. Ini sekarang. Dengan napas berat, aku mengetik balasan singkat. Pengacara saya tidak tersedia. Coba hubungi pengacara pidana. Lalu, sebelum aku berubah pikiran, aku memblokir nomor itu. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam dadaku, badai yang lebih besar baru saja reda. Kadang, karma bukan hanya tentang mereka yang bersalah mendapatkan hukuman, tapi juga tentang kita yang belajar untuk tidak lagi menjadi korban. Dan hari ini, aku akhirnya belajar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak lebih besar dan menakutkan dari yang kubayangkan. Gedung megah dengan pilar-pilar kokoh itu seolah menjadi simbol kekuatan hukum yang akan menentukan nasibku. Tanganku berkeringat dingin menggenggam erat tas berisi dokumen-dokumen penting. Sementara Bu Lestari di sampingku terlihat tenang dan percaya diri dengan setumpuk berkas di tangannya. Kita siap, bisiknya sambil menekan lenganku. Semua bukti sudah lengkap. Tinggal tunjukkan pada hakim siapa sebenarnya Angga. Aku mengangguk, tapi lidahku terasa kering. Ini pertama kalinya aku akan bertemu Angga sejak malam aku menemukan perselingkuhannya. Jantungku berdegup kencang membayangkan tatapan matanya, suaranya, atau mungkin, yang paling kutakutkan, rasa sakit yang akan kembali muncul saat melihat wajahnya. Begitu masuk ke ruang sidang, napasku tersendat. Di sana, di sebelah meja hijau panjang, berdiri Angga dengan setelan jas abu-abu yang dulu kupilih untuknya. Tapi jas itu sekarang terlihat longgar, seolah dia telah kehilangan banyak berat badan. Wajahnya yang biasanya bersih kini dipenuhi janggut pendek yang tidak terawat, dan matanya yang dulu selalu berbinar, sekarang sayu dan dikelilingi lingkaran hitam tebal. Dia menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan penyesalan di sana. Tapi aku cepat-cepat memalingkan muka, memusatkan perhatian pada hakim yang baru saja masuk. Perkara nomor 1278 PDTG 2023 PN Jakarta Sel. Perceraian antara Dinda Ratnasari dengan Angga Prabowo. Ujar Panitera membacakan dengan suara lantang. Prosesnya berjalan cepat. Pengacara Angga, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, mencoba membela kliennya dengan argumen lemah tentang ketidakharmonisan rumah tangga dan perbedaan pandangan hidup. Tapi Bu Lestari dengan tegas membantah setiap poin, sambil satu persatu memperlihatkan bukti-bukti tak terbantahkan. Foto perselingkuhan, dokumen penggelapan uang, bahkan rekaman suara Angga mengakui perselingkuhannya pada ibunya sendiri. Tapi momen paling menegangkan terjadi ketika hakim memeriksa pembagian harta Gonogini. Menurut dokumen yang diajukan penggugat, ujar hakim, terdapat permintaan untuk 80% harta bersama, termasuk rumah utama dan mobil mewah yang baru dibeli. Apa tanggapan tergugat? Pengacara Angga langsung bangkit. Tidak adil, Yang Mulia. Klien saya telah bekerja keras selama pernikahan untuk membiayai rumah tangga. Dia layak mendapat bagian setidaknya 50%. Bu Lestari tersenyum sinis dan berdiri. Dengan izin Yang Mulia, kami memiliki bukti baru yang belum diserahkan. Dia mengeluarkan sebuah flash disk dan menyerahkannya pada Panitera. Beberapa detik kemudian, di layar monitor hakim, muncul dokumen-dokumen yang membuatku sendiri terkejut. Rekening bank tersembunyi atas nama adik Angga, sertifikat tanah di Bali yang dibeli selama pernikahan kami, bahkan kontrak sewa apartemen mewah yang digunakan Angga dan Siska. Yang Mulia, suara Bu Lestari tegas. Tergugat tidak hanya berselingkuh, tapi juga menyembunyikan harta bersama selama pernikahan. Ini adalah pengkhianatan finansial yang sangat serius.
Wajah Angga berubah pucat. Dia menatapku dengan mata berbinar marah, seolah menuduhku telah mengkhianatinya. Tapi aku hanya menatapnya dingin. Dia yang memulai perang ini, aku hanya menyelesaikannya. Sidang berlangsung selama 3 jam panas. Ketika akhirnya hakim mengetuk palu tanda sidang ditunda untuk putusan, seluruh tubuhku gemetar lega. Kita menang, bisik Bu Lestari sambil merapikan dokumen. Dia tidak punya lagi senjata. Tapi saat kami berjalan keluar ruangan, Angga tiba-tiba menghadang. Dinda, suaranya serak, kita perlu bicara. Berdua saja. Bu Lestari mencoba melerai, tapi aku menggeleng. Aku bisa handle ini. Begitu kami sendirian di lorong sepi, Angga langsung berlutut. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong. Matanya basah. Jangan ambil semuanya. Apartemen di Bali itu untuk orang tuaku saat pensiun. Rekening itu tabungan darurat keluarga. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu kucintai di wajah yang kini hancur ini. Tapi yang kulihat hanya seorang pengecut yang baru menyesal karena tertangkap. Kamu ingat saat ibuku sakit? Tanyaku pelan. Saat kamu bilang tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Dia mengangguk, wajahnya berkerut penyesalan. Uang itu ada di rekening, tabungan darurat MU, bukan? Sementara kamu dengan senang hati membiayai Siska dan apartemen mewahnya. Dinda, aku. Tidak ada penjelasan yang bisa kau berikan. Potongku, suaraku tiba-tiba sangat tenang. Hakim akan memutuskan besok. Dan apapun keputusannya, aku akan menerimanya. Aku berbalik untuk pergi. Tapi tangannya mencengkeram pergelanganku. Aku masih mencintaimu, bisiknya, suaranya pecah. Kalimat itu seperti pisau yang menikam ulang luka lama. Dengan perlahan aku melepaskan genggamannya. Cinta tidak menyakiti, Angga. Yang kau rasakan bukan cinta, itu hanya penyesalan karena kalah. Dan kali ini, saat aku berjalan meninggalkannya sendirian di lorong sepi itu, tidak ada lagi air mata yang keluar. Yang ada hanya kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya bisa melepas beban berat setelah sekian lama memikulnya. Hari ini, di pengadilan ini, aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang penyintas yang akhirnya mengambil kembali hidupnya. Dan besok, ketika palu hakim diketuk, babak baru dalam hidupku akan benar-benar dimulai. Angin sore berhembus pelan membawa aroma kopi dari kedai di seberang jalan. Aku duduk di balkon apartemen Rara, menikmati kesendirianku yang pertama setelah berhari-hari disibukkan dengan persiapan sidang perceraian. Di tanganku, secangkir teh chamomile yang sudah setengah dingin, sementara pikiranku melayang pada putusan pengadilan besok. Tiba-tiba, dering ponsel memecah kesunyian. Nomor yang tidak kukenal terpampang di layar. Halo? Suaraku masih serak oleh rasa lelah. Dinda. Suara di seberang sana terdengar familiar, namun sulit kukenali. Ini Liam. Liam Aditya. Dari kampus dulu. Dadaku berdebar kencang. Liam, teman satu jurusan yang dulu hampir menjadi sesuatu lebih dari teman. Sebelum akhirnya aku memilih Angga. Liam, bisikku, mencoba menyembunyikan getar di suaraku. Lama sekali. Maaf tiba-tiba menghubungimu, katanya dengan suara yang masih sama dalam, kalem namun penuh ketegasan. Aku dengar kabarmu dari Rara kemarin. Aku turut sedih dengan semua yang terjadi. Aku menggigit bibir. Rara memang satu-satunya yang tahu kisah tak tersampaikan antara aku dan Liam bertahun-tahun lalu. Terima kasih, jawabku pendek, tidak yakin harus berkata apa lagi. Dengar, aku tahu ini mungkin bukan saat yang tepat. Lanjutnya, tapi aku sedang membuka kafe baru di kawasan Senopati. Aku ingin mengajakmu datang, kalau kau butuh tempat untuk melupakan sejenak. Aku menutup mata.
mencoba mengingat wajahnya. Rambut hitam ikal yang selalu sedikit berantakan, mata coklat yang selalu jujur, senyum yang dulu bisa membuatku lupa segalanya. "Kau masih di Jakarta?" tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Baru kembali setahun lalu setelah menyelesaikan studi kuliner di Paris," jawabnya. Suaranya berubah lebih hangat. "Dinda, aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Ada keikhlasan dalam nada suaranya yang membuat dadaku terasa sedikit lebih ringan. "Mungkin lain kali," jawabku akhirnya. Begitu telepon berakhir, aku terdiam lama. Ponsel di tanganku terasa berat oleh kenangan yang dibawanya. Liam, pria yang dulu selalu mengatakan bahwa Angga tidak pantas mendapatkanku. Dan sekarang, setelah segalanya hancur, dia muncul kembali seperti dewa penyelamat. Jadi dia akhirnya menelepon juga. Suara Rara dari belakang membuatku terkejut. Aku menoleh, menemukan sahabatku berdiri di pintu balkon dengan 2 mangkuk es krim. "Kau yang memberinya nomorku?" Rara duduk di sampingku, mengulurkan 1 mangkuk. "Hanya sedikit dorongan. Aku pikir kau butuh seseorang di luar drama Angga." Aku mengambil es krim dan menyendoknya perlahan. Rasa vanila dan kacang mede yang dulu menjadi favoritku. "Aku tidak siap untuk ini, Ra. Bertemu orang baru, memulai lagi, aku bahkan belum resmi bercerai. Ini hanya kopi, Dint, bukan lamaran." Rara menyentuh pundakku. "Tapi kau harus mulai membuka diri lagi. Tidak semua orang seperti Angga." Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, ponselku berdering lagi. Pesan dari nomor baru. "Aku mengerti jika kau butuh waktu. Tapi ingat, kafe ini selalu ada untukmu, kapanpun kau siap. Liam." Di bawahnya, ada alamat dan foto sebuah kafe kecil dengan dekorasi rustik yang hangat. Aku menatapnya lama, lalu menyimpan nomornya tanpa berani membalas. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari Jakarta yang tak pernah tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahanku hancur, ada sesuatu yang mirip harapan mulai tumbuh, kecil dan rapuh, tapi nyata. Mungkin, hanya mungkin, dunia ini masih menyimpan sedikit kebaikan untukku. Dan mungkin, tidak semua laki-laki seperti Angga. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri. Besok adalah hari besar. Hari di mana aku akhirnya akan benar-benar bebas. Dan Liam bisa menunggu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak berbeda hari ini. Langit biru cerah tanpa awan seolah mencerminkan kelegaan besar yang baru saja kurasakan. Palu hakim telah diketuk, mengakhiri 5 tahun pernikahan yang berakhir dengan kepahitan. Putusannya lebih dari adil. Aku mendapatkan 80% harta Gonogini, termasuk rumah utama, mobil mewah yang kubelikan untuknya, serta tunjangan yang cukup untuk memulai hidup baru. Angga terlihat hancur saat keluar dari ruang sidang. Jasnya yang dulu selalu rapi kini terlihat kusut. Wajahnya yang tampan kini keriput oleh stres. Dia mencoba menatapku, mungkin mencari secara belas kasihan terakhir. Tapi aku sudah memalingkan muka. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kami. Tidak ada cinta, tidak ada kebencian, hanya kehampaan yang sunyi. Bu Lestari memelukku erat. "Kau menang, Dinda," dengan telak. Tapi rasanya tidak seperti kemenangan. Lebih seperti pembebasan. 2 minggu setelah putusan pengadilan, aku berdiri di depan rumah yang dulu kusebut sebagai rumah kami. Sekarang, hanya rumahku. Kuncinya terasa berat di genggamanku. Begitu masuk, aroma familiar menyambutku, campuran furnitur kayu, pengharum ruangan favoritku, dan sedikit aroma parfum Angga yang masih menempel di udara. Aku berjalan pelan, menyentuh setiap sudut rumah yang penuh kenangan. Di dinding masih tergantung foto pernikahan kami. Aku mengangkatnya perlahan, memandangi wajah kami yang dulu begitu bahagia, begitu percaya akan masa depan. Dengan hati-hati,
Aku melepasnya dari bingkainya dan menyimpannya di dalam laci. Tidak untuk dibuang, tapi untuk disimpan sebagai pengingat bahwa cinta pun bisa berubah menjadi abu. Hari itu kuhabiskan untuk menata ulang rumah. Aku memindahkan furnitur, mengganti spray, bahkan mengecat ulang kamar tidur yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Dengan setiap perubahan, rasanya beban di pundakku semakin ringan. Sore hari, saat matahari mulai tenggelam, aku berdiri di balkon menghadap taman kecil di belakang rumah. Ponsel di tanganku menampilkan pesan dari Liam yang sudah 2 kali kubaca tapi belum kuberani balas. Selamat atas kebebasanmu. Kafe masih menunggumu. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati udara bebas yang seolah baru pertama kali kuhirup. 5 tahun. 5 tahun hidup dalam ilusi cinta yang ternyata hanya topeng belaka. Tapi hari ini, bab baru dimulai. Dengan jari yang mantap, akhirnya kubalas pesan Liam. Aku akan datang besok. Jam 10. Masih buka. Balasannya datang seketika, seolah dia sudah menunggu. Untukmu, selalu. Senja itu, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tersenyum. Bukan senyum palsu, bukan senyum penuh kepahitan, tapi senyum kecil yang tulus. Senyum seseorang yang akhirnya melihat secercah cahaya setelah sekian lama berjalan dalam gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Liam. Tidak tahu bagaimana bentuk hidupku ke depan. Tapi satu hal yang pasti, aku akhirnya bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas untuk menjadi diriku sendiri lagi. Dan mungkin, hanya mungkin, bebas untuk mencinta lagi. Kali ini dengan lebih bijak, dengan lebih hati-hati, dan dengan lebih banyak mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Malam itu, aku tidur nyenyak di kamar yang sudah berubah total. Tanpa bayang-bayang angga, tanpa kenangan pahit, hanya kedamaian dan harapan baru. Besok adalah hari pertama dari sisa hidupku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menantikannya dengan dada ringan, siap menyambut apapun yang akan datang. 6 bulan kemudian, kafe Reminiscence milik Liam ramai oleh pengunjung sore itu. Aku duduk di sudut favoritku, menyeruput latte dengan desain hati yang dibuat khusus oleh Liam. Di depanku, laptop terbuka menampilkan desain interior untuk bisnis baruku, sebuah biro desain yang khusus membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga merancang rumah baru mereka. Liam mendekat dengan sepiring croissant hangat. Untuk inspirasi, katanya sambil duduk di seberangku. Mataku berbinar melihat karya rotinya yang selalu sempurna. Kau tahu ini akan merusak dietku, kan? Dia tersenyum, mata coklatnya yang jujur berkilat. Ada banyak hal yang lebih penting dari diet, Dinda. Dan saat tangannya dengan santai menyentuh tanganku, aku tidak menariknya. Lambat tapi pasti, luka-luka itu mulai sembuh. Dan mungkin, hanya mungkin, ada ruang di hati yang siap diisi lagi. Tidak sekarang, tidak besok, tapi suatu hari nanti. Untuk sekarang, aku cukup bahagia dengan diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup.